ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini seiring dengan turunnya rahmat Allah, mudah-mudahan membuat hati kita semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri selalu bisa mendatangkan ketenangan jiwa, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan juga mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Setiap muslim meninggalkan rumahnya lalu ia melangkahkan kakinya ke rumah Allah, maka ada 3 doa malaikat yang akan dia dapatkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan terima taubatnya. Doa itu selalu diucapkan oleh malaikat selama ia berada di dalam masjid. Ma lam yu'zi au yuhdis, selama dia tidak mengganggu atau selama dia tidak berhadas. Mudah-mudahan doa itu selagi kita duduk dalam majelis ilmu ini kita dapatkan, insyaallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Seandainya doa itu dikabulkan oleh Allah dari para malaikat untuk kita, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia dengan dosa yang terampuni, mendapatkan kasih sayang Allah, dan taubatnya diterima. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa menghiasi ucapan-ucapan zikir kita sebagai bukti bahwa kita mencintainya dan merindukannya. Semoga cinta kita diterima, karena sekedar mengaku bahwa kita yang mencintai itu sangatlah mudah. Tapi yang lebih penting adalah apakah cinta kita diterima atau tidak. Mengaku bahwa kita mencintai Allah mudah sekali. Tapi kira-kira Allah mencintai kita atau tidak? Mengaku bahwa kita mencintai Nabi itu juga mudah sekali. Tapi apakah itu sudah diterima? Oleh karena itu, mari sama-sama kita cintai beliau dengan cara yang beliau ajarkan. Mencintai beliau dengan bagaimana generasi awal telah mencintainya juga. Jangan-jangan kita salah. Karena kalau seandainya kita mencari cara lain dalam mencintainya yang tak pernah diajarkannya, bisa-bisa cinta kita tidak diterima. Mudah-mudahan ketika kita benar-benar mencintainya, membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Karena di hari mahsyar nanti seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau seandainya di mahsyar kita bersama Nabi karena kita mencintainya, maka insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, tentu saja atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang sebelumnya, mencoba untuk mengambil ilmu, mengambil ibrah, pelajaran dari sebuah buku Ta'liqah ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani, karya atau tulisan dari Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Syarh Sunnahnya ditulis oleh Imam Al-Muzani, Ta'liqahnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Yang terakhir yang kemarin kita bahas adalah beliau menyebutkan beberapa orang ulama yang bermazhab Syafi'i, mulai dari sahabatnya yang hidup langsung bersama beliau, murid-muridnya, atau murid dari muridnya, atau generasi-generasi yang sudah agak jauh sesudahnya, tetapi mereka membela dan mempertahankan, memperjuangkan akidah yang telah beliau sampaikan. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa kalau seandainya kalian ingin tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, tengoklah dari orang-orang ini, jangan tengok dari yang lain. Karena banyak juga, bahkan di sini juga disampaikan, banyak di antara ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, tetapi dari sisi akidah tidak sama dengan akidahnya Imam Syafi'i. Itu nanti akan kita bahas setelah kita menyebutkan beberapa ulama-ulama min a'immatis Syafi'iyah, di mana mereka menyambung dan memperjuangkan akidah yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita sudah sampaikan dua orang. Yang pertama Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Humaidi. Beliau menulis buku Usul As-Sunnah. Yang kedua kemarin yang terakhir yang kita bahas adalah Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Beliau masuk penjara karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama seperti yang dialami juga oleh Imam Ahmad.
pada masa sesudah beliau. Bahkan tangannya diikat, lehernya diikat sambil dililitkan besi berkilo-kilo di badannya. Tapi beliau tetap bertahan, dan malah beliau mengatakan, "Fawallahi la amutunna fi hadidi hadza." Demi Allah, saya akan mati dengan besi-besi saya ini. Biarlah saya mati. Itulah kira-kira maksudnya. Hatta ya'tiya min ba'di qaumun ya'lamuna annahu qad mata fi hadza sya'an qaumun fi hadidihim. Sehingga nanti sesudah saya, orang-orang tahu bahwa ada manusia yang mati gara-gara mempertahankan tauhid, meskipun dengan besi yang ada di badannya. Dan ternyata memang beliau mata fi sijni, beliau mati di dalam penjara, mumtani'an anil qawli bi khalqil Qur'an, benar-benar menolak untuk mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Ini yang terakhir yang kita bahas. Mungkin kita tidak berikan penjelasan semuanya karena beliau sebutkan 20-an, 22 kalau nggak salah. Tapi semua itu memperkuat keyakinan kita tentang akidahnya Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah Ismail ibn Yahya al-Muzani, pemilik Syarah As-Sunnah, yang nanti akan kita berikan penjelasannya tentang siapa itu beliau. Ada lagi Al-Imam Ahmad ibn Umar ibn Surayj, wafat 306. Ini juga adalah merupakan orang-orang sama dengan ulama-ulama besar tadi yang membela dan menyebarkan akidah ulama salaf yang diyakini juga oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Beliau punya kitab Tauhid. Jadi ada kitab Tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah. Isi dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah itu benar-benar merupakan pembelaan terhadap akidatu as-salaf, akidah ulama salaf. Beliau tulis kitab At-Tauhid. Imam Al-Muzani memuji Imam Khuzaimah ini dengan sebuah ungkapan. Beliau mengatakan begini, Ibnu Khuzaimah a'lamu bil hadisi minni. Ibnu Khuzaimah itu lebih berilmu tentang hadis daripada saya, kata Imam Al-Muzani. Beliau memberikan pujian. Dan beberapa ulama berikutnya, saya lanjutkan langsung ke nomor yang 8, itu ada kisah yang menarik. Pada yang nomor 8 itu, Imam Ahmad ibn Abi Tahir Abu Hamid Al-Isfaraini. Ini dia, biasa disebut dengan Al-Isfaraini. Beliau adalah orang yang sangat bertentangan dan menentang apa yang diyakini oleh Imam Al-Baqillani. Seperti yang akan kita sampaikan. Karena Baqillani ini juga ulama Syafi'iyah, pengagum mazhab Syafi'i. Dari segi fikih dia bermazhab Syafi'i, tetapi dari segi akidah terjadi padanya penyimpangan karena sudah terpengaruh oleh aliran kalam. Terpengaruhnya oleh aliran kalam ini yang ingin dibantah oleh Isfaraini. Dia wafat 406. Kala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir bahwa Isfaraini ini adalah Syekhus Syafi'iyah bila mudafa'ah. Beliau itu adalah Syekhus Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i bila mudafa'ah, tidak perlu diperdebatkan. Itu semua orang sudah tahu.
hatta kana yuqalu lahu asy-Syafi'i tsani. Sampai-sampai ada yang menyematkan untuk diri dia Asparaini ini asy-Syafi'i tsani, Syafi'i yang kedua. Nah, begitulah kehebatan ilmu dia, artinya kedalaman ilmunya sampai-sampai dia digelar dengan Syafi'i yang kedua. Namanya Ahmad ibn Abi Thahir Abu Hamid al-Asparaini. Nah, beliau ini seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan al-Karji, kana Syekh Abu Hamid al-Asparaini syadidal inkari 'alal Baqillani wa ashabil kalam. Beliau ini, Asparaini ini syadidal inkar, benar-benar mengingkari, sangat mengingkari, menolak pemikiran Baqillani wa ashabil kalam dan ulama-ulama kalam lainnya. Ulama kalam seperti yang sudah pernah kita jelaskan, ulama-ulama yang memang terpengaruh di dalam menganalisa soal-soal ketuhanan, soal-soal akidah dengan mengedepankan analisa akal dan logikanya. Jadi bicara tentang Allah tetapi pakai semata-mata membayangkannya apa yang dengan dipahami pakai semata-mata akalnya, tidak mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Atau Quran dan Sunnah itu pada bagian akhir, tapi lebih mengedepankan akalnya daripada nasnya. Itu yang ashabul kalam. Tentu saja akan menimbulkan kesalahan dan penyimpangan yang sangat banyak. Karena soal ketuhanan itu soal gaib. Allah itu adalah perkara gaib. Sementara dianalisa pakai akal. Itu saja sudah tidak nyambung. Sedangkan hal-hal yang nyata saja ada di antara akal kita yang tak sanggup untuk mengetahuinya. Jangankan lagi perkara yang gaib. Perkara yang nyata saja, nampak oleh kita. Nampak. Tetapi tetap saja akal kita tidak mengetahui seutuhnya. Jangankan pula perkara gaib terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ciptakan langit itu tanpa tiang. Ketika Allah ciptakan langit tanpa tiang. Allazi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Itu Quran yang bilang itu. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, tarawnaha, yang kalian lihat. Berarti nyata kan? Masuk ke di akal kita? Tidak ada tiang. Coba cari tukang yang paling ahli, buat atap rumah tidak ada tiang. Bisa? Seahli apapun insinyur di dunia ini, coba buat atap rumah, tapi tidak ada tiang rumah itu. Sekarang Allah ciptakan langit tanpa tiang, bighairi amadin tarawnaha. Itu hal-hal yang nyata, nampak oleh mata kita. Tetapi itu saja akal kita tidak bisa untuk memahami. Nah, sekarang Allah yang mau dianalisa pakai logika. Itulah kerja ahlul kalam. Termasuk diantaranya Baqillani. Tapi beliau ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Luar biasa pula kecerdasannya. Inilah yang dibantah oleh Asparaini. Kata Abul Hasan al-Karji, walam tazal al-a'immatu syafi'iyya ya'nafuna wa yastankifuna ayyunsabu ilal asy'ari. Senantiasalah ulama-ulama syafi'iyah itu ya'nafuna wa yastankifuna ayyunsabu ilal asy'ari. Mereka-mereka itu enggan atau menolak untuk dinisbatkan kepada Asy'ari. Termasuk Al-Asparaini enggan sekali untuk disebut sebagai Asy'ari karena dia menolak pemikirannya. Cuma ada sebagian yang terpengaruh, termasuk diantaranya Baqillani. Wa yatabarra'una mimma bana al-Asy'ari madhhabahu alaih, dan mereka itu berlepas diri dari mazhab-mazhab yang dibangun oleh Asy'ari. Dari mazhab
akidah tadi yang dibangun oleh Al-Asy'ari. Mereka itu berlepas diri. Wa yanhauna ashabahum wa ahbabahum anil haumi hawalai. Dan justru mereka melarang sahabat-sahabatnya, kawan-kawan yang mereka cintai, dilarangnya untuk bergelut atau berkecimpung di tengah-tengah mereka, supaya tidak terpengaruh oleh pemikirannya. Karena mereka orang-orang yang cerdas dalam menyampaikan pemikiran. Kalau seandainya kita tidak berhati-hati, maka kita akan mudah untuk terpengaruh. Maka dilarangnya jangan sering-sering bersama mereka. Nanti akan bisa berubah keyakinan ini. Lalu apa yang dia lakukan diceritakan pada bagian bawahnya. Karena Syekh Abu Hamid Ahmad ibn Abi Tahir al-Isfaraini imamul a'immah, imamnya para imam. Isfaraini itu imamnya para imam yang ilmunya luas dan menyebar ke banyak orang. Idza sa'a ilal jum'ati min qati'atil karhi ila jami'il mansur. Kalau seandainya dia berangkat menuju masjid Jami' al-Mansur, kalau dia menuju ke sana, dia biasanya melewati satu tempat, ada ribat. Ribat itu kalau dalam istilah orang-orang sufi, itu tempat di mana mereka bersuluk, tempat di mana mereka berzikir. Jadi di samping Masjid Al-Mansur itu ada ribat, ada tempat ruangan di mana di situ berkumpullah orang-orang yang mempelajari akidah-akidah yang tadi itu. Termasuk yang mereka pelajari itu adalah akidah-akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Disebut dengan Az-Zuzi. Jadi ribat itu namanya Zuzi al-Muhadhi lil Jami', yang ada di samping masjid. Wa yuqbilu ala man hadar. Ketika ia lewat di situ, maka Isfaraini itu masuk ke dalamnya menemui orang-orang yang hadir di situ. Wa yaqul, dan dia berkata, apa yang diucapkannya? Ishhadu alayya. Coba kalian harus saksikan saya. Saksikan bahwa sesungguhnya saya mengatakan bi annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Jadi masuk dia di tengah-tengah orang banyak tadi itu yang ada dalam ribat, lalu dia umumkan, ishhadu alayya. Saksikanlah bahwa sesungguhnya saya meyakini bi annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kama qala Ahmad ibn Hanbal. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. La kama yaqulul Baqillani. Ini di tengah-tengah muridnya nih. La kama yaqulu al-Baqillani, bukan seperti yang dikatakan oleh Baqillani. Jadi kalian harus tahu, kalian harus saksikan bahwa saya meyakini Quran adalah kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahmad. La kama yaqulu al-Baqillani, bukan seperti yang dikatakan oleh Baqillani. Beginilah cara beliau itu biar orang tidak menisbatkan kata itu kepada dia. Karena Isfaraini sebagai orang yang alim. Ada nanti orang-orang yang mungkin saja memfitnah dia bahwa dia mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Baqillani. Wa taqarrara dzalika minhu Jumu'at. Itu diulang-ulangnya berkali-kali dalam setiap Jumat. Ketika dia pergi ke masjid untuk salat Jumat, sebelum masuk ke masjid dia mampir dulu di situ. Ada yang bertanya, faqila lahu fi dzalik. Kenapa itu yang dilakukan? Kok diulang-ulang terus ungkapan seperti itu? Asal sampai situ masuk dia ke ribat itu diumumkan. Kenapa? Berulang-ulang pula berkali-kali Jumat. Faqala, lalu ia jawab, hatta yuntashar atau hatta yantashara fin nas wa fi ahli salah wa yashi al khabar fi ahli al bilad anni bari'um mimma hum alaih. Itu saya lakukan supaya informasi ini sampai ke banyak orang, supaya semua orang tahu
beritanya supaya menyebar. Anni bari'um mimma hum alaih. Supaya mereka tahu bahwasanya saya berlepas diri dari pemikiran mereka, yakni al-Asy'ariyah. Supaya orang tahu bahwa saya berlepas diri dari pemikiran Asy'ariyah, yang salah satunya adalah meyakini Al-Quran makhluk. Mungkin ada orang bertanya, sebenarnya apa konsekuensinya Pak Ustadz kalau meyakini Quran makhluk? Dan kenapa juga ini terus yang diulang-ulang? Apa konsekuensinya kalau mengatakan Quran makhluk? Dan kenapa Imam Ahmad itu sampai akhirnya masuk penjara, Al-Buwaiti masuk penjara? Gara-gara mempertahankan Quran kalamullah. Karena Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifatnya. Mungkinkah sifat Allah makhluk? Ini persoalannya. Karena ada juga orang yang mengatakan, nah pastilah Quran makhluk Pak Ustaz, coba bakar. Kalau bakar kan terbakar dia, berarti makhluk. Yang terbakar itu kertasnya, bukan Qurannya. Kalau seandainya dibakar Quran itu, apakah hilang Al-Quran? Apakah berubah Al-Quran? Enggak, kertasnya iya. Oleh karena itu, menganggap Al-Quran itu makhluk berarti menganggap sifat Allah makhluk. Padahal itu sifat dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ulama-ulama dulu tegas dia. Kenapa pemikiran itu datang awalnya dari Mu'tazilah, diikutkan oleh Asy'ariyah yang apa namanya, tidak pernah ada sebelumnya hal-hal yang seperti itu. Maka itu salah satu dari bid'ah akadiyah, menganggap bahwa Quran adalah makhluk. Maka Buwaiti kemarin itu, kun itu adalah kalam Allah, Allah menciptakan dengan kunnya, lalu jadilah makhluk, kun fayakun. Berarti kalau kun itu makhluk, maka makhluklah yang menciptakan makhluk. Dan itu tidak mungkin. Jadi dia bilang supaya semua orang tahu dan supaya ini menyebar bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang berlepas diri dari pemikiran mereka, yakni Asy'ariyah. Wa bari'un min mazhabi Abi Bakar al-Baqillani. Dan saya juga berlepas diri dari mazhabnya atau pemikiran Abu Bakar al-Baqillani. Karena beliau, seperti yang kita katakan, salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang terpengaruh oleh pemikiran Asy'ari. Oleh karena itu kalau mau tahu akidahnya Imam Syafi'i, jangan diambil dari Baqillani. Jangan juga diambil dari Al-Juwaini. Mereka ulama mazhab Syafi'i iya dalam fikihnya, tapi untuk akidah mereka tergelincir dalam persoalan ini. Maka Asfaraini membantahnya dan menolaknya. Karena banyak orang-orang Asy'ariyah hari ini membangga-banggakan itu. Coba tengok Baqillani, coba tengok Al-Juwaini. Bisa saja kita balas, coba tengok Asfaraini. Kan tidak sejalan pemikirannya dengan Baqillani. Jadi itulah tujuannya, ternyata dia melakukan hal itu. Apa yang dikhawatirkannya? Yang dikhawatirkannya adalah fa inna jama'atan minal mutafaqqiha al-ghuraba yadkhuluna 'alal Baqillani khufyatan wa yaqra'una 'alaih. Jadi ada nanti sekelompok orang-orang yang belajar fikih, orang-orang asing, orang-orang yang datang dari jauh belajar fikih, dan mereka belajarnya dari Baqillani, diam-diam membacanya, fayuftanuna bimazhabihi, lalu mereka nanti terfitnah oleh mazhabnya. Fa idza raja'u ila biladihim, kalau mereka nanti sudah kembali ke negeri mereka, azharu bid'atahum la mahala, pasti mereka akan menunjukkan bid'ahnya itu tidak dapat tidak. Coba belum membahasakan di sini bid'atahum, bid'ah mereka. Karena pemikiran Quran makhluk itu pemikiran yang bid'ah dalam persoalan akidah, tidak pernah ada sebelumnya. Jadi khawatir dia ada orang-orang jauh nanti belajar kepada Baqillani, lalu pulang dia ke kampungnya masing-masing menyebarkan pemikiran itu,
fayazunnu zannun annahum minni. Dan saya khawatir ada orang yang menduga nanti bahwa mereka mengambil itu dari saya, dari Asparai ini. Itu yang dikhawatirkannya. Wa ana ma qultuhu. Sementara saya tidak mengatakannya. Wa ana bari'un min mazhabil Baqillani wa aqidati. Saya berlepas diri dari pemikiran Baqillani, mazhab Baqillani dan akidahnya. Itulah tujuannya. Sebelum sampai ke Masjid Jami' Al-Mansur, masuk dia dulu ke Ribat itu, ada banyak orang yang mempelajari akidah Baqillani, di situ dia umumkan. Ketahuilah bahwa saya mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bukan seperti yang dikatakan oleh Imam Baqillani. Supaya nanti orang-orang itu tahu, kalau sudah pulang ke kampungnya jangan coba-coba anggap itu keyakinan saya. Berarti kira-kira dengan pernyataan ini Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal ini keyakinannya seperti apa? Al-Quran samakah dengan Baqillani atau tidak? Tidak, justru sama dengan Isparai ini, karena beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i yang masih berakidah yang lurus, dan beliau ingin tetap itu lurus sehingga dia membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada, termasuk diantaranya yang datang dari Al-Baqillani. Nah, itu dia. Ada yang berikutnya yang biasa disebut dengan Al-Lalikai. Namanya Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan Ibn Mansur Ar-Razi Al-Ma'ruf bi Al-Lalikai. Beliau punya kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kitab ada di rumah 9 jilid. Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau itu dianggap sebagai mausu'ah sariyah fi anfasil mausu'at allati ullifat fi aqidati ahli sunnah. Itu termasuk di antara kitab yang biasa ensiklopedi namanya, yang mencoba untuk menggabung berbagai persoalan dalam ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah. Ini salah satu dari rujukan yang paling tepat. Kitabnya 9 jilid, ditulis oleh Al-Lalikai. Disitulah beliau mengatakan pada jilid pertama, beliau mengatakan bid'ah akadiyah, bid'ah akidah itu bermunculan setelah ilmu kalam datang. Salah satunya adalah dari kullabiyah, bid'ah kullabiyah. Beliau membahasakan seperti itu. Apa bid'ah kullabiyah? Ketika beliau membagi-bagi kalam Allah itu terbagi kepada 2. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi, kalam jiwa. Kan kita kadang-kadang berkalam itu kan berkata-kata, tapi tidak ada ucapan yang terucap, cuma hati kita berkata. Ternyata Allah juga seperti itu. Ini sebenarnya kalau dibawa-bawa kepada logika mereka sendiri, kan mereka selalu menolak sifat-sifat karena khawatir sama dengan makhluk. Itu sama enggak jadi dengan makhluk tuh? Sama jadinya kan? Jadi ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalau kalam nafsi itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau kalam lafzi itulah Al-Quran. Ada lafaznya, ada hurufnya, dan itulah yang disebut sebagai makhluk. Al-Quran makhluk. Karena itu adalah ibarah dari kalam Allah. Kalau memang Quran itu kalam lafzi sebagai ibarat dari kalam Allah, kira-kira siapa yang mengucapkan? Apakah Jibril? Apakah Nabi Muhammad SAW? Disinilah penyimpangan itu terjadi. Beberapa minggu yang lalu ada diskusi di Jakarta. Judulnya adalah Al-Quran Kalamullah wa Kalamu Rasulillah. Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam Rasulullah. Di Jakarta, PT IKI. Profesor orang Indonesia tapi ngajar di Amerika. Tokoh liberal. Dan dia meyakini Quran itu kalam Allah sekaligus kalam Rasulullah.
Dari mana bisa muncul itu? Ya karena yang tadi itu. Sekarang, kalau memang Quran bukan semata-mata kalam Allah, hanya kalam lafzinya, ungkapan untuk menyatakan perkataan nafsinya Allah. Sekarang siapa yang mengucapkan itu? Jibril kah? Dua kemungkinan nanti. Jibril yang membahasakan atau Nabi Muhammad SAW yang membahasakan, dan dua-duanya salah, menyimpang. Inilah yang dibela oleh ulama-ulama dulu. Kenapa mereka rela masuk penjara? Biarlah diazab, biarlah disiksa. Yang penting akidah umat ini terpelihara. Itu yang dipikirkan oleh Imam Ahmad dulu ketika dia rela masuk penjara itu. Di belakang dia ada ribuan muridnya yang akan mendengar ungkapan dia. Dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengatakan Quran makhluk, tapi tidak mau. Karena akan tersesat nanti ribuan murid dia yang akan mendengarkan kata-kata itu. Biarlah dia yang jadi tumbalnya masuk penjara, asalkan akidah tetap terpelihara. Itu akibatnya. Maka mengatakan Al-Quran makhluk itu seperti tadilah akibatnya. Quran kalamullah. Ada pula yang bertanya, Pak Ustaz, kalau gitu apakah Quran itu khaliq? Ya kan? Kan kalau Quran bukan makhluk, apakah khaliq? Bahasa seperti itu juga tidak pernah didengar. Yang khaliq itu Allah. Quran itu kalamnya, dan kalam itu adalah sifat Allah. Maka yang boleh diucapkan adalah Al-Quranu kalamullah laisa bimakhluk. Dan jangan katakan Al-Quranu khaliq. Itu mendatangkan bid'ah baru lagi dalam akidah. Jadi termasuk hal ini diberikan penjelasannya oleh Al-Lalikai. Ketika Kullabiyah membagi kalam Allah menjadi dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Pembagian itu tidak pernah ditemukan di kalangan para sahabat. Tidak ada perdebatan-perdebatannya. Baik, yang berikutnya ada di antaranya Imam Abul Qasim Sa'ad ibn Ali Az-Zinjani, wafat 471. Di sini ada beliau dipuji oleh Imam Zahabi. Qala Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Zahabi, kana rahimahullah min du'atis sunnah wa a'da'il bid'ah. Beliau itu adalah dai sunnah dan penolak atau musuhnya bid'ah, musuhnya ahli bid'ah. Berarti bahasa-bahasa du'atus sunnah maksudnya adalah dai yang mengajak kepada sunnah. Berarti istilah sudah ada pada masa dulu dari Imam Az-Zahabi. Karena ada orang sekarang alergi juga dan istilah itu. Semua dikaitkan dengan sunnah. Ini Imam Zahabi. Dia mengatakan Zinjani itu min du'atis sunnah. Du'at jamak dari da'i. Da'i itu mufradnya, satu orang pendakwah. Du'at jamaknya. Dan dakwah artinya mengajak. Berarti Zinjani adalah di antara da'i yang mengajak kepada sunnah wa a'da'il bid'ah, dan di antara orang-orang yang memusuhi bid'ah. Di sini disebutkan bait syair yang cukup panjang. Saya ambil beberapa contoh, beberapa bait yang intinya adalah mengokohkan akidah Imam Syafi'i sesuai dengan yang diyakini oleh ulama salaf, dan intinya membantah akidah ahlul kalam. Itu intinya. Dari semua bait ini dua halaman lebih ya. Bait itu. Saya ambil beberapa contoh. Apa kata beliau? Tadabbar kalamallahi wa'tamidil khabar wada'anka ra'yan la yulaimuhu athar. Tadabbar kalam Allah. Tadabburlah kalam Allah. Tadabbur, pahamilah baik-baik. Wa'tamidil khabar, dan berpeganglah kepada khabar.
Khabar itu seperti hadis Nabi, asar. Wada'an kara'yan, jauhi, tinggalkan ra'yan, akal kalian, tinggalkan pendapat-pendapat kalian, la yulaimuhu asar, yang tidak sesuai dengan asar. Jadi pahamilah kalam Allah itu dengan menggunakan khabar, intinya menggunakan nas dari Nabi. Kalam Allah pahami sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi, dan jauhi pendapat-pendapat kalian yang tidak sesuai dengan asar. Dari awal bait ini saja, ini sudah menunjukkan penolakannya terhadap ahlul kalam. Karena ahlul kalam berpegang kepada ra'yu wal aqlu, pendapat dan akalnya, dan dia malah meninggalkan khabar. Lalu katanya, wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula hum syahidut tanzila 'allaka tanjabir. Peganglah nahjal huda, petunjuk yang jelas, manhaj yang jelas yang berdasar kepada petunjuk. Waqtadi bil ula, ikutilah al ula. Siapa yang maksudnya al ula ini? Sahabat generasi pertama. Jadi kalau mau tahu tentang akidah, ikutilah apa yang dipahami oleh al-ula. Al-ula generasi pertama, dan itu adalah sahabat Nabi. Hum syahidut tanzila 'allaka tanjabir. Mereka itu syahidut tanzil, mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, tahu mereka kapan turunnya, kepada siapa diturunkan, di mana turunnya. Itulah sahabat. 'Allaka tanjabir, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian. Terus dia sampaikan. Saya tidak akan baca semuanya, saya ambil yang poin-poin penting. Lalu pada bait yang berikutnya agak ke bawah, faman khalafal wahyal mubina bi aqlihi fadzaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Siapa yang menyelisihi wahyu yang mubin, wahyu yang sudah terang, bi aqlihi, dengan akalnya. Jadi siapa yang menyelisihi Al-Quran yang sudah nyata, sudah terang, jelas Quran bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jelas Al-Quran bilang ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menolakmu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya. Jelas sekali Quran. Siapa yang menolak yang jelas tadi itu bi aklihi, dengan akalnya. Apa kata akalnya? Tidak mungkin itu, karena berarti sama dengan makhluk. Fadzakam ru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Itu adalah, dia adalah orang yang sudah nyata-nyata salah dan merugi, menyimpang dan merugi. Ini bahasa-bahasa syair ini kan ungkapan yang sangat dalam maknanya. Dia memiliki kata yang maknanya dalam, sehingga dari satu bait saja itu orang sudah bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh pengucapkannya. Terus juga dia mengatakan wa fi tarki amril mustafa fitnatun fadhar. Meninggalkan perintah Mustafa, berarti Rasulullah SAW, Nabi sudah jelas mengatakan seperti itu, dan ditinggalkan itu merupakan sebuah fitnah. Fadhar, waspadai itu, tinggalkan, jangan seperti itu. Khilafal lazi qad qalahu watlu wa'tabir. Khilafal lazi qad qalahu, tinggalkan, waspadai untuk menyelesaikan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Watlu wa'tabir, tapi bacalah dari apa yang datang dari Nabi saja, wa'tabir, dan ambil ibrahnya. Ada agak ke bawah sedikit, wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan wa jaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir. Apa yang tak pernah dikenal di masa mereka, berarti yang tak dikenal akidah itu pada masa sahabat dulu, jangan coba-coba pakai, karena memang tak dikenal pada masa sahabat. Wa jaa bihi man ba'dahum, tapi dibawa oleh orang-orang yang sesudah mereka. Rudda, apa arti rudda? Mesti ditolak. Bal zujir, jauhi itu, harus dijauhkan. Maka
akidah-akidah yang tak pernah dikenal pada masa sahabat. Apa contohnya? Semua yang kita contohkan tadi tidak pernah dikenal pada masa sahabat. Tidak ada orang yang mentakwilkan istawa menjadi istaula. Tidak ada sahabat yang mentakwilkan tangan itu dan al-qudra wan ni'mah. Tidak ada di antara sahabat yang membagi-bagi kalam Allah, kalam nafsi, kalam lafzi. Tidak ada di antara sahabat yang meyakini kalam Allah itu makhluk. Berarti lam yakun fi asrihim muta'arafan. Tidak dikenal pada masa mereka. Wa ja'a bihi man ba'dahum. Tapi dibawa oleh orang yang sesudahnya. Dibawa oleh orang sesudahnya. Maka rudda. Mesti ditolak. Baris ketiga dari bawah, fala taku bid'iyan tazugu anil huda wa tuhditsu fal ihdatsu yudni ila saqar. Janganlah kamu bid'iyan, datang menjadi pembawa bid'ah, tazugu anil huda, yang melencengkan kamu dari petunjuk. Wa tuhditsu fal ihdatsu yudni ila saqar. Kamu telah membuat perkara-perkara baru, dan perkara baru itu yudni ila saqar, menggiring kamu menuju saqar. Nah, jadi semua yang ada pemikiran-pemikiran yang tentang Allah yang datang dari ahlul kalam itu dianggapnya sebagai sesuatu yang bid'iyan. Wa man radda akhbaran nabi muqaddiman, barang siapa yang menolak kabar-kabar yang datang dari nabi, ditolaknya dengan akalnya tadi, li khatirihi dzaka mru'un ma lahu basar, ditolaknya karena perasaannya tidak bisa menerima, pendapat atau akalnya juga tidak bisa menerima. Dzaka mru'un ma lahu basar, itu orang tidak ada basar, tidak ada dia kecerdasan agamanya, tidak ada basirah pada dia. Berarti tidak pantas untuk diikuti. Ini panjang sekali. Saya kira apa yang tadi sudah saya sampaikan, cuma yang menarik pada bagian akhir beliau sebut malah nama-nama tokoh-tokoh alul kalam itu sendiri dalam bait syairnya. Umpama wa maqalahu jahmun fahaqqan dalaluhu, apa yang telah diucapkan oleh Jaham. Siapa itu Jaham? Jaham ibn Safwan. Dikenallah pemikirannya nanti dengan Al-Jahmiyah. Apa yang diucapkan oleh Jaham, fahaqqan dalaluhu, itu nyata sesatnya. Apa di antara akidah Jaham ibn Safwan? Di antara akidah Jaham ibn Safwan itu mengatakan Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Itu salah satu dari akidah Jahmiyah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Itu mana ya? Jaham ibn Safwan. Kalau ada orang hari ini yang mengulang-ulang itu, akidatul Jahmiyah dari Jaham. Apa kata yang penulis syair ini, yang punya syair ini? Fahaqqan dalalatun, nyata terang sesatnya. Apalagi ungkapannya, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak dalam, tidak luar. Maka kalau kita tengok bagaimana ungkapan-ungkapan para ulama, itu ada yang mengkafirkan dia. Dia mengatakan kufur. Karena ungkapan ini ungkapan yang nyata-nyata tidak berdasarkan kepada nas sama sekali. Itu hanya datang dari ra'yunya saja. Dilanjutkan beliau, wa bishrun fama abdahu jahlan kadintasar. Bishr di sini adalah Bishr al-Marisi. Itu juga salah satu dari tokoh Mu'tazilah. Kalau kita tengok apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi tentang Bishr, dia bilang kafir. Ini bukan saya yang mengucapkan, tapi Imam Az-Zahabi. Apa kata Waqi' Ibnul Jarrah tentang Bishr ini? La'natullah alaih. Padahal mengucapkan laknatullah itu tidak boleh secara langsung kepada
orang tertentu. Belum mengucapkan itu, berarti sudah pantas untuk diucapkan. Karena penyimpangan akidah yang datang dari dia. Maka wa bisrun fama abdahu bisir, dan apa yang telah beliau jelaskan tentang akidah, jahlan kadintasar, itu adalah satu kejahilan yang telah menyebar. Disebutkannya termasuk di sini Ibnu Karram, ada Al-Karramiyah, wa amma Ibnu Kullabin fa akbih bima dzukir. Ibnu Kullab berarti Kullabiyah, fa akbih bima dzukir, itu lebih buruk lagi dari yang, alangkah buruknya dari apa yang tadi disebutkan. Wa saqqafa hadzal asy'ari kalamahu, disebut juga di sini Asy'ari, berarti Asy'ariyah. Jadi disebutnya semua nama-nama ahlul kalam yang menyimpang. Lalu pada bagian bawah dia mengatakan fada angka ma qad abda'u wa tanatta'u, kalian engkau harus tinggalkan ma qad abda'u, apa yang telah mereka buat-buat, wa tanatta'u, dan mereka tanatta'u, ulu dalam perbuatannya itu, wa lazim tariqal haqqi wan nasi wastabir, lazim tariqal haq, ikutilah jalan kebenaran. Apa itu? Nas. Lazim tariqal haqqi wan nas. Jadi ikuti saja, fokus saja berada pada tariqal haq, jalan yang benar, wan nasi, jalan yang benar itu ada pada nas, wastabir, dan sabarlah. Ini ketika dikatakan sabarlah berarti ada tantangan. Tengok saja tantangan ulama-ulama pada masa dulu kan, sampai hari ini pun akan ada tantangan. Tapi tantangan sekarang tidak ada banding apa-apa dengan orang-orang dulu. Sekarang paling dituduh-tuduh gitu aja kan, paling dituduh Wahabi, dituduh apa, tidak ada itu, biar aja anjing menggonggong, kabilah berlalu. Biarkan saja. Yang penting lazim tariqal haq, tetaplah berada pada jalan kebenaran. Wa khudh muqtadal athari wal wahyi fil ladzi tanaza'a fihi an-nasu min hadzal fiqr. Ambillah muqtadal athar wal wahyi, apa yang terdapat di dalam asar, yang terdapat di dalam wahyu, fil ladzi tanaza'a fihi an-nas, pada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi ketika banyak manusia berselisih tentang akidah, maka ambillah jalan yang benar, tariqal haq, ambillah dari nas, ambil apa yang tercakup di dalam asar dan di dalam wahyu, dan itulah jalan yang benar, yang selamat. Jangan terpengaruh oleh akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang ternyata sandarannya adalah akal atau logika-logika yang mereka pikirkan. Padahal logika antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sampai 22 nama beliau sebutkan di sini, dan semua itu adalah orang-orang yang menyebarkan akidah yang benar sesuai dengan yang diyakini oleh Imam Syafi'i dan ulama salaf yang lainnya. Ada di antaranya kita sebutkan beberapa nama sebelum kita bertanya jawab sebagai ilmu bagi kita. Ada namanya Abul Hasan Muhammad Ibnu Abdul Malik Al-Karji. Ada kasidahnya. Ada di antara syair yang bait yang beliau sampaikan, bunyinya begini: aqaiduhum annal ilaha bidzatihi ala arsyihi ma'a ilmihi bil ghawaibi. Akidah mereka, akidah para sahabat dulu, akidah ahlul hadis yang mereka yakini apa? Annal ilaha bidzatihi, sesungguhnya ilah, sesungguhnya Allah, bidzatihi, dengan zatnya, ala arsyihi, berada di atas arasnya. Inilah yang tidak bisa diterima oleh ahlul kalam. Karena kalau dikatakan Allah dengan zatnya berada di atas aras, berarti itu sudah menuju arah tertentu. Padahal Allah sunyi dari
6 arah. Itulah 6 arah tadi itu. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Harus sunyi dari itu. Karena kalau diisbatkan itu maka sama dengan makhluk. Kalau arah itu kan makhluk juga. Sekarang Allah berada di atas semua makhluknya. Dan makhluk yang tertinggi itu adalah aras. Tidak ada lagi makhluk di atas aras. Dan Allah berada di atas aras. Nah, maka dikatakan aqaiduhum annal ilaha bidzatihi ala arsyihi, Allah dengan zatnya di atas arasnya, ma'a ilmihi bil ghawaibi, tapi ilmunya bil ghawaibi. Tidak ada yang gaib bagi Allah, semua Allah tahu. Oleh karena itu Allah mustawin ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Itu ungkapan Imam Malik. Allah berada di atas aras dan ilmunya ada pada semua tempat. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, apapun tempatnya. Apa yang ada di bawah tikar itu kita tahu enggak? Allah tahu enggak? Padahal kita di atas tikar tuh. Yang ada di bawah tikar kita enggak tahu, Allah tahu. Sekarang mana yang lebih dekat? Kita tahu Allah dengan tikar itu. Allah, tapi dengan ilmunya. Karena ilmu Allah itu muhitun fi kulli makan, meliputi semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Lalu ia katakan wa annastiwa Allah yu'qalu kaunuhu. Sesungguhnya istiwanya Allah, beradanya Allah di atas arsy itu yu'qalu kaunuhu. Itu makul. Kita bisa memahami, maklum. Itu yang makna maklum dari Imam Malik itu ketika ditanya. Wa yujhalu fihil kaifu. Wa yujhalu fihil kaifu jahlas syaharibi. Yang tidak diketahui itu apa? Yang tidak diketahui itu adalah al-kaifu. Kaifunya yang tidak diketahui. Bagaimanakah istiwanya? Seperti apakah? Duduk bersilakah dia? Ini yang jangan sama sekali dipahami seperti itu kalau tidak datang dari Nabi. Nah, itu tidak boleh dibuat-buat itu. Karena Nabi juga tidak memberikan penjelasannya. Nah, maka dari bait ini Imam Abul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik Al-Karji memperkuat akidah salaf, akidah para sahabat yang meyakini bahwa annal ilaha bizatihi ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Maka ini juga menolak semua perdebatan yang ada di kalangan ahlul kalam. Istaula? Enggak. Dia di mana-mana? Enggak. Yang di mana-mana itu ilmunya. Karena enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Penglihatannya, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Bisik-bisik pun manusia, Allah akan mendengarnya. Tetapi dia seperti yang dia kabarkan, mustawin ala arsyihi. Baik, saya kira itu ya, nama-nama yang lain saya tidak sebutkan. Ada Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salmasi. Beliau tulis buku Manazil Al-A'immati Al-Arba'ah, kedudukan ulama mazhab yang 4. Dalam buku itu beliau memastikan bahwa imam yang 4 ini punya akidah yang sama. Mereka sama fil usul. Mereka bedanya ada pada furu'. Dalam akidah sebenarnya ada juga furu'. Jadi tidak semua yang akidah itu usul. Dalam akidah sendiri ada furu'. Dan dalam furu' akidah mereka bisa berbeda. Apa contoh? Kira-kira Luqmanul Hakim itu nabi atau tidak? Itu babnya akidah itu, tapi furu'. Maryam itu akidah atau tidak? Ada enggak nabi perempuan? Kan beriman pada nabi kan bagian dari akidah. Tapi ada furu'nya. Itu nasib bisa berbeda.
Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tidak masalah, karena itu bukan usul. Tapi kalau hubungannya sudah sama Allah, itu memang persoalan usul, dan mereka sama. Maka melalui kitab Manazil Al-A'immatil Arba'ah, Manazil A'immatil Arba'ah, ini sudah ditahqiq oleh Dr. Mahmud Kedah. Itu asal Malaysia dia, tapi dia guru besar di Madinah, Jamiah Islamiyah. Berapa tahun yang lalu beliau wakil rektor 1. Gak tahu sekarang. Mahmud bin Abdurrahman Kedah. Kedah kan satu wilayah yang ada di Malaysia ya. Nah, beliau yang mentahqiq. Kira-kira 285 halaman bukunya. Dan di situ As-Salmasi ini memastikan bahwa imam yang 4 mereka punya akidah yang sama. Dan kedudukan mereka luar biasa dalam juhud mereka dalam membela akidah. Baik, ikhwati fillah, saya kira sampai di sini ya, dengan menyebutkan nama-nama ini. Kalau ingin tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, tengoklah dari orang-orang seperti ini. Jangan tengok dari orang-orang yang sudah terpengaruh oleh ilmu kalam, oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah, seperti Baqillani, Al-Juwaini dan lain sebagainya. Kita tidak akan menemukan akidah Imam Syafi'i dari mereka. Tetapi Al-Juwaini sendiri, seperti yang ada dalam kitab Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Syarah Al-Aqidatut Tahawiyah, beliau sebutkan di situ, Imam Al-Juwaini sendiri di akhir hayatnya beliau meninggalkan keyakinan Asy'ariyah. Ditinggalkannya. Itu pernyataan dia. Kalaulah kalian tahu apa akibat yang saya rasakan dengan ilmu kalam ini, kalian tidak akan mau pelajarinya, katanya. Maka tinggalkan itu. Wa ha'anaza amutu ala aqidati ummi. Ini saya sekarang wafat di atas akidah ibu saya. Itu kapan beliau? Dalam buku itu juga disebutkan Ar-Razi sendiri, Imam Ar-Razi sendiri di akhir hayatnya beliau bertaubat dan meninggalkan keyakinan Asy'ariyahnya, keyakinan yang terpengaruh oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyahnya. Disebutkan di situ ungkapannya. Ada ungkapan beliau yang cukup panjang. Saya sudah amati semua metode-metode ahlul kalam. Saya coba dalami itu semua. Tapi kata beliau, itu enggak menghilangkan rasa dahaga saya. Dan enggak bisa menghilangkan penyakit-penyakit akidah. Tapi kembalilah kepada tariqatul Quran, kepada cara Al-Quran. Itu ungkapan dari Ar-Razi. Yang banyak orang-orang Asy'ariyah hari ini yang tidak mau menerima ungkapan itu. Nanti dituduh-tuduh, kitab itu sudah diroba-roba oleh Wahabi itu katanya. Pokoknya kalau ada kitab nanti yang menentang akidah mereka, dianggap yang merubah adalah Wahabi. Coba baca, saya punya kitabnya. Kembalilah kepada tariqatul Quran. Dan itu cara yang paling mudah dalam mengenal Allah. Dibuatnya contoh ayatnya. Allah di dalam isbatnya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan di dalam nafinya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Berarti harus diisbat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan harus dinafikan keserupaannya laisa kamitslihi syai'un. Tengok, baca buku itu. Dia sendiri ada ungkapan. Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tapi jangan sekali-kali dituduh kalau kitab itu sudah diroba-roba oleh Wahabi. Memang nampaknya kena terus Wahabi. Padahal tidak pun ada Wahabi, akidah yang benar adalah, ini salah satu contohnya, ini adanya sebelum Wahabi. Al-Muzani sama dengan Imam Syafi'i. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, jika kita ingin tahu seperti apa akidahnya Imam Syafi'i, tengok dari nama-nama yang tadi sudah kita sebutkan. Ada buku-buku yang sudah kita sampaikan. Jangan diambil dari orang-orang yang bermazhab Syafi'i secara fikih, tetapi dia sudah terpengaruh oleh akidah kalam, ahlul kalam. Maka pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang, beliau katakan ada di antara kaum yang mereka akidah fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya adalah
akidahnya Asy'ari kah, akidahnya Mu'tazilah, dan hal itu tidak menggambarkan keyakinan dari Imam Syafi'i. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak disebut di situ nama Imam Nawawi. Iya. Di sini yang terakhir, yang ke-12, Imam Ahmad ibn Ali Al-Muqrizi Al-Masri 845. Padahal Imam Nawawi 656 kalau enggak salah. Berarti ini setelah Nawawi. Tapi kenapa di sini tidak disebutkan Nawawi? Nawawi disebut pada bagian akhir dari penjelasan karena Imam Nawawi beliau adalah pembela mazhab Syafi'i, tetapi sedikit terpengaruh akidahnya dalam persoalan ta'wilus sifat. Terpengaruh. Ada pada bagian akhir. Dan dia termasuk salah satu dari yang juga bertaubat meninggalkan keyakinannya, karena beliau menulis sebuah buku di bagian akhir, nama bukunya Juz'un fihi zikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Di situ beliau menyatakan bagaimana akidah dia yang sebenarnya. Jadi dia terpengaruh dalam persoalan takwil. Beliau adalah imam ahli sunnah. Ibnu Hajar adalah imam ahli sunnah. Tengok saja dia mensarah Fathul Bari. Cuma ma min alim minal ulama illa walahu zalla. Tidak ada di antara alim minal ulama itu, orang-orang alim itu, kecuali dia punya ketergelincirannya. Maka salah satu dari bentuk tergelincirnya adalah ketika beliau terpengaruh oleh Asy'ariyah dalam persoalan takwil. Tidak pula pada semua. Oleh karena itu kalau kita tengok penjelasannya masyayikh kita, menyebut sebagai Asy'ari, dia sebagai Asy'ari mungkin tidak tepat juga, karena Asy'ari itu sebagai sebuah metode berpikir, manhaj, ada konsep mereka, dan tidak semua itu ada pada Imam Nawawi, hanya pada sebahagian takwil, hanya pada sebahagian pentakwilan sifat. Betul dia terpengaruh. Kenapa sebabnya? Dijelaskan di sini, karena dia tinggal di lingkungan yang di situ memang banyak Asy'ariyah, banyak menyebar itu, sehingga dia terpengaruh oleh pemikiran itu. Nah, tapi pada akhirnya dari buku tadi itu Juz'un fi dzikru i'tiqadis salaf, di sini Lin Nawawi, yang punya Nawawi, beliau menjelaskan bahwa dia kembali kepada keyakinan salaf. Ini sudah ada yang mengatakan nih, ini tidak benar kitab ini disebutkan pada Imam Nawawi katanya. Wallahu a'lam, tak dari mana dia mendapatkan itu. Tapi dalam buku ini itu disebut Lin Nawawi, halaman 67 sampai 69. Sehingga beliau tidak memasukkan nama beliau di sini. Nanti insya Allah kita akan sampai ke situ, karena ada sebagian memang yang terpengaruh, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan mereka semua adalah ulama-ulama besar yang punya jasa besar dalam menyebarkan Islam. Nah, jangan pula karena ada ketergelinciran seperti itu lalu dimaki-maki. Tidak ada hak kita untuk maki-maki Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Kalau dibandingkan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama ini, bandingkan dengan apa yang kita lakukan hari ini, tidak ada apa-apa. Mereka ulama-ulama besar, tetapi ada sedikit terpengaruh oleh pemikiran kalam, khususnya dalam persoalan takwil sifat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Sigar, kalau Abu Hanifah yang pertama itu lahirnya 80, wafatnya 150. Itu yang lebih mendekati kepada masa tabi'in. Sedangkan yang lain itu kalau nggak salah masuknya itu pada sigar at-tabi'in.
Imam Malik itu lebih dekat kepada Abu Hanifah, tapi Imam Ahmad itu kan sudah 200-an kan. Imam Ahmad kalau nggak salah 241 atau berapa, itu kan sudah abad ketiga. Sudah abad ketiga. Karena definisi tabi'in itu orang yang ketemu sahabat. Sahabat orang yang ketemu Nabi. Jadi tabi'in orang yang ketemu sahabat. Nah itu dia. Imam Malik karena dia tinggal di Darul Hijrah masih banyak ketemu dengan, masih bisa dia berguru kepada para sahabat. Wallahu alam, kalau nggak salah masuknya ke sigar at-tabi'in. Artinya generasi akhir dari masa tabi'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini menjadi ilmu bagi kita, semakin yakin kita dengan aqidatus salaf, akidah sahabat yang semata-mata mengembalikan kepada Al-Quran dan wahyu, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah sebagaimana yang terjadi pada ahlul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara